Halo, selamat malam kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Dan seperti biasanya di sini kami akan menceritakan atau menyuarakan pengalaman mistis. Dan ini kita udah mendapatkan ceritanya dari seseorang yang bernama Ihsan. Wah, kenapa tuh? Jadi dia menuliskan ceritanya bahwa ia terkena santet. Ya mungkin dikarenakan ada seseorang yang sakit hati gitu. Ya, apapun itu sebenarnya nggak baik lah ya Betul. untuk mengirim santet kayak gitu. Nah, untuk kalian yang udah penasaran, mungkin kita langsung aja nggak sih ya ceritanya? Boleh, ayo. Oke. Oke, langsung aja. Cerita akan segera Putar. diputar. Oke, sebelum ke cerita, gua bacain dulu latarnya. Latar belakang dari Mas Ihsan ini. Nah, Mas Ihsan ini tuh berumur 35 tahun dan beliau ini tuh karyawan swasta di salah satu kantor lah, perkantoran gitu lah. Berarti pegawai kantor ya? Pegawai kantor. Nah, jadi di sini tuh dia naik jabatan. Nah, karena mungkin kinerja dia yang baik lah ya. Betul, betul. Nah, awal mula ceritanya tuh ketika beliau ini naik jabatan nih. Nah, Berarti ada kaitannya ya? ada kaitannya dengan ya di kantor ini lah. Jadi ketika dia dinobatkan menjadi ya naik pangkat atau naik jabatan lah ya oleh bosnya di kantor itu, dia ini ya biasa perayaan lah di kantornya, banyak yang mengucapkan selamat. Nah, cuman di sini tuh ada salah satu temannya, dia ini kayak memberi ya minuman lah, minuman dalam kemasan gitu. Ia minum dengan ucapan terima kasih. Selang beberapa waktu perayaannya beres dan Mas Iksan ini tuh memutuskan untuk pulang. Nah, pada saat di perjalanan nih, nah, beliau kan menggunakan mobil. Ketika di perjalanan tuh dia dikagetkan dengan kayak ada yang menyeberang jalan, nah. Cuman mendadak gitulah sehingga Mas Iksan ini tuh ngerem ngedadak gitu. Nah, sampai-sampai ketika dia rem itu tuh langsung berhenti kan, seketika mobilnya berhenti dan ia lihat ke keadaan di luar jalan itu gitu kan. Dia sempat keluar mobil dulu Untuk mengecek-ngecek ya? untuk mengecek-ngecek, dan anehnya tuh nggak ada apa-apa lah di situ tuh, nggak ada Berarti siapa-siapa. yang dilihat ada orang yang menyeberang, padahal tidak gitu ya? Iya. Nah, padahal jelas banget. Cuman di sini tuh Bang Iksan masih berpikir secara logika. Oh, mungkin kecapean jadi halu atau Iya. pemikirannya jadi kemana-mana. Apalagi setelah beres acara mungkin capek ya? Iya, betul. Karena memang di situ tuh dia ini pulang agak malam nih, nah, yang biasanya pekerja kantoran kan pulang paling sore lah ya, paling sore jam 5 lah. Ini tuh dia pulang jam 10 malam karena perayaan dulu tuh. Iya, betul. Ketika itu dia langsung aja lanjutkan perjalanan. Nah, ketika di perjalanan ini tuh dia ya merasakan kayak nggak enak badan lah, panas, dingin gitu. Malahan dia ini berhenti dulu di salah satu warung untuk membeli ya obat herbal lah. Setelah beres, ia lanjutkan perjalanan. Sampailah di rumah. Nah, ketika di rumah ini, beliau biasalah ya disambut dengan
istrinya dan anak-anaknya. dengan keluarga kecilnya ya, Betul. dengan jabatannya yang sudah naik. Nah, di sini dia sangat bahagia untuk memberitahu hal ini nih. Nah, cuman ketika dia menceritakan, istrinya tuh bilang, hati-hati kalau naik jabatan tuh biasanya adalah yang sirik gitu. Menurut dari keterangan sang istri Mas Iksan ini. Nah, di sini Mas Iksan ya menghiraukan lah. Apaan sih gitu. Gak ada lah orang teman-teman pada ngedukung semua gitu. Support lah ya. Setelah mengobrol dengan istrinya, di sini ia memutuskan untuk tidur. Pada saat dia tidur, di sini nih, nah, dia merasakan ada suara yang apa ya, kayak mencakar kasurnya tuh, kayak yang suara mencakar. Jadi emang kasurnya tuh kayu gitulah. Bawahnya kayu gitu. Di sini tuh dia merasakan kayak ada yang ngecakar-cakar gitu. Dia ini kebangun karena suara itu memang agak mengganggu. Ketika dia bangun, suara itu tuh masih ada. Dia cobalah ngecek ke kolong kasur itu. Takutnya kucing ya. Iya, betul. Jadi di sini tuh kamarnya memang keadaan kan dimatiin lampunya. Otomatis semua gelap lah ya. Nah, ketika ia lihat ke kolong kasur, di sini tuh dia melihat kayak cahaya merah dua, kayak menurut keterangan Mas Iksan tuh kayak mata lah, kayak sepasang mata, cuman merah di sini tuh. Mas Iksan ini kaget lah ya dengan apa yang ia lihat ini. Iya. Di sini dia membangunkan sang istri untuk ngecek ke bawah kasur itu. Nah, ketika bangun, istrinya tuh melihat ke kolong kasur ini dan posisinya memang belum dinyalain tuh lampu. Ketika istrinya lihat, di sini tuh nggak ada apapun gitu, nggak ada yang seperti Mas Iksan lihat. Ya, Mas Iksan ini tuh sangat yakin dengan apa yang ia lihat gitu. Di sini istrinya langsunglah memutuskan untuk menyalakan lampu karena biar lihat dengan jelas lah kalau di situ tuh nggak ada apa-apa. Ketika dinyalain lampu, di sini Mas Iksan ini tuh melihat lagi ke kolong ke kolong kasur. Ketika ia lihat, kok nggak ada apa-apa nih Nang. Padahal di situ tuh memang sangat jelas sekali gitu, cahaya dua merah itu tuh kayak sepasang mata. Nah, di sini Kang Iksan atau Mas Iksan ini tuh merasa ada hal yang aneh nih. Apakah memang di situ tuh dia mimpi atau gimana gitu kan, atau misalkan ya halu lah. Udah bercampur aduk mungkin Pemikirannya tuh. pikirannya. Nah, mereka ini memutuskan lagi untuk tidur. Nah, ketika tidur selang beberapa menit lah, nggak Mas Iksan ini juga belum pules banget lah, itu masih Merem biasa. merem gitu. biasa. Di sini Mas Iksan merasa ada yang naik ke kasur. Ya paham lah ya, kayak suara ngek ngek Oh, naik ke kasur gitu lah. Nah, cuman kayak ada 4 kaki gitu yang naiknya tuh. 4 kaki yang naik. Mm-mm. Itu berarti Bang Isan ini udah membuka matanya. Belum, masih merem. Dia masih merasakan lah, karena masih mendengarkan gitu. Kok berarti hanya dirasakan. Naiknya kayak ada 4 kaki gitu. Nah, di sini Mas Iksan itu memaksakan untuk membuka mata karena beliau ini merasakan kayak diinjak oleh kaki gitu, cuman ada kuku gitulah, kuku yang panjang gitu. Dia merasakan dia tertindih atau diinjak dan terasa seperti ada kuku gitu. Betul. Dirasakan tuh seperti kuku. Iya, karena emang tajam banget di situ tuh. Nah, di sini dia ketika membuka mata, dia ini kaget banget karena yang ada tepat di atas dia tuh
ada bayangan seperti harimau. Harimau. Cuman harimaunya tuh kayak yang gimana ya? Gede dan bertaring gitulah. Serem pokoknya kata Mas Iksan ini. Nah, di sini tuh Mas Iksan nggak bisa apa-apa. Dan posisi si sosok harimau ini tuh kayak marah banget lah. Dan terlihat juga ada sosok di belakang harimau itu. Cuman hitam badannya tuh. Semua hitam. Kayak yang bawa sesuatu lah gitu. Menurut dari keterangan Mas Iksan ini, dia makin takut tuh di situ. Dia mencoba untuk membangunkan istrinya. Di sini tuh nggak bisa gerak sama sekali, nah. Malahan teriak-teriak juga. Kayaknya cuman Mas Iksan doang yang ngedengernya gitu. Berarti kayak erup-erup ya. Nah, betul kayak gitu. Nah, Mas Iksan ini merem lah ya dan mencoba untuk berdoa lah di dalam hati gitu. Singkat cerita, ketika selesai dia berdoa, di sini tuh dia mencoba untuk membuka mata dan seketika sosok dua itu tuh nggak ada, nah. Cuman ada yang ketawa sambil bilang, kaula mah leuwih nyaho baca anu kitu mah. Ya kalau Indonesianya tuh saya lebih tahu lah bacaan kayak gitu. Berarti ini menujunya kayak ke doa yang Mas Ihsan lantunkan ya. Iya betul. Nah di sini tuh makin kaget lah, makin takut. Cuman sosoknya tuh nggak ada, nah. Cuman ada suaranya doang. Dan itu tuh bergema banget di kamar Mas Iksan ini. Bangun lah ya untuk menyalakan lampunya. Karena memang ketika setelah sudah ngecek ke kolong kasur itu tuh memang dimatikan lagi si lampunya tuh. Nah, ketika ia nyalakan, di sini dia mencoba untuk membangunkan lagi sang istri nih. Seperti biasa, istrinya tuh bilang nggak ada apa-apa, nggak denger apa-apa juga gitu. Udahlah, kamu itu kecapean mungkin gitu. Udah tidur lagi aja. Nah, di sini tuh Mas Iksan ya masih aneh lah dengan apa yang ia alami gitu. Di sini dia keluar kamar, pergi ke dapur untuk mengambil minum lah, ya menenangkan diri lah gitu. Anehnya ketika ia minum, sontak dia ini tuh kayak gimana ya, di mulutnya tuh perih banget lah, perih Pas banget minum tuh. pas minum tuh. Jadi keadaannya tuh ketika air di dalam mulut, di sini Mas Iksan ngerasa perih, Berarti benar-benar perih. pada hari itu Bang Ihsan ini bisa dibilang diganggu lah ya terus-terusan gitu. Terus-terusan. Padahal pada saat sebelumnya Mas Ihsan ini tidak sakit. Iya, tidak sakit. Jadi Malahan mendadak jarang gitu lah, ya. malahan jarang juga meskipun secapek apapun menurut keterangan Mas Iksan ini tuh belum pernah lah. Berarti baru pertama kali ya dia merasakan seperti ini. Hmm. Nah, ketika ia merasakan sangat perih gitu kan, dia mencobakan untuk mengeluarkan air itu yang dia ada di dalam mulut Mas Iksan ini. Nah, cuma nih Nang, anehnya gitu. Ketika ia keluarkan itu tuh airnya tuh seketika hitam Nang. Airnya tuh hitam. Hitam dan dibarengi dengan darah lah, darah yang ada di mulut Mas Iksan ini. Di sini ia lihat di gelasnya gitu kan. Cuman anehnya tuh ketika ia lihat di gelas, ya masih air putih biasa Air gitu. putih, namun pas dikeluarkan dari mulut itu cairan warna hitam. Betul, sangat kotor banget gitu. Nah, di sini aneh, ya memanggil istrinya lagi nih. Singkat cerita datanglah istrinya. Ketika datang tuh, ya dengan kepanikannya Mas Iksan ini tuh bilang ke istrinya, dan istrinya tuh lihat banget, memang keadaan mulutnya tuh berdarah. Darah ya. Heeh. Dan benar kan kata istrinya juga pada saat dia lihat Bang Ihsan itu agak sedikit berbeda dengan muka yang pucat ya. Nah, iya betul. Dengan kepanikannya tuh
Di sini ia memberikan air yang ia minum tuh ke istrinya. Ketika diminum oleh istrinya, istrinya baik-baik aja nah, nggak ada. Ia merasakan perih gitu, nggak ada tuh. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Iksan ini tuh sakit nah, dan sakitnya tuh lama banget, nggak sembuh-sembuh. Dan ketika sakit itu tuh kan berminggu-minggu lah ya. Nah, gangguan-gangguan kayak suara dan kayak lihat sosok gitu, itu tuh masih berlanjut nang. Pada saat ia sakit tuh, Iya, berarti dan masih diganggu ya. masih diganggu, dan yang mendengar atau melihat itu tuh cuman Mas Iksannya doang. Isinya tuh nggak, ya nggak apa-apa lah. Berarti apa yang dirasakan Mas Ihsan ini tidak dirasakan oleh istrinya. Betul. Oh, bisa gitu ya. Nah, di sini nih, nah, ketika ia mencoba untuk ke dokter, dan ketika dokter ngecek, menurut dokter dia sakit biasa lah. Cuman Mas Iksan ini tuh udah merasa kayaknya ini bukan sakit biasa deh. Dia kayak Mas Iksan ini tuh udah nyangka bahwa dia disantet. Soalnya nggak mungkin ya dengan ia sakit ke dokter dan dokter itu bilang bahwa ia itu sakit biasa. Padahal yang dirasakan Bang Ihsan ini tuh dia beda lah ya sakitnya. Dan kenapa dia lebih yakin kalau dia ini disantet? Soalnya pada saat minggu-minggu sebelumnya, yang sebelum dirayakan naik jabatan tuh, Ya. beliau ini sempet berantem nih nang dengan teman sekantornya nih. Ada temannya, salah satu temannya. Kebetulan pada saat merayakan naik jabatan itu tuh nggak ada nang temannya tuh yang berantem sama Mas Iksan ini. Oh, nggak datang ya. Nggak datang karena Mas Iksan ini yakin hal itu. Dia ini langsung memutuskan untuk ke salah satu orang pinter lah yang sangat terkenal di daerahnya tuh. Di sini tuh orang pinternya bilang ke Mas Iksan bahwa benar beliau ini dikirim santet oleh salah satu teman kantornya. Di sini Mas Iksan sangat yakin ke teman yang Yang pada nggak saat datang itu berantem tuh dan nggak datang pada saat dia acara. dirayakan naik jabatan. Nah, setelah yakin ini tuh Mas Iksan diberi pesan lah oleh orang pintar ini, ya jangan dendam lah, udah Rajin ibadah rajin aja. ibadah aja gitu, dan dikasih bacaan-bacaan doa yang harus dibacakan setelah selesai sholat atau selesai ibadah lah. Karena si orang pintar itu memesankan juga ya bahwa tidak dendam dan rajin ibadah itu cukup ya, bisa nanti terlihat siapa yang menyantet dia gitu. Iya, Dengan apa ya, mental gitu ya kalau bisa nah, dibilang. malik lah, jadi berbalik lah gitu. Nah, di sini tuh ketika Mas Iksan pulang, ya apa yang disarankan oleh orang pintar ini tuh dijalankan lah. Sambil sakit itu tuh ya. Setelah beberapa minggu kemudian, ia menjalankan apa yang disarankan oleh orang pintar itu. Di sini keadaannya mulai membaik lah. Walaupun katanya sebelumnya itu masih waktu saat menjalankan apa yang dikatakan orang pintar itu sambil diganggu ya, masih ada gitu. Masih ada. Suara-suara, sosok-sosok yang mengganggu ya. Ya, Cuman dia fokus aja ke ibadah ya. ke ibadah, dan malahan ketika ia ibadah pun sempat-sempatnya masih diganggu nah. Setelah ia membaik lah ya, sosok-sosok yang ia lihat aneh itu udah nggak ada nah. Udah nggak ada, udah mulai berkurang lah ya. Keesokan harinya ketika di hari kerja, karena udah merasa baik lah ya, di sini Mas Iksan memutuskan untuk pergi bekerja nah. Dan malahan memang
sempat dilarang dulu lah oleh istrinya karena keadaannya yang belum pulih benar-benar lah gitu. Cuman Mas Iksan ini tuh memaksakan lah untuk pergi bekerja karena ya, takut tugas-tugasnya menumpuk lah. Ya, ya. Dan memang Udah terlalu lama izin juga ya. ya betul. Nah, ketika ia di kantor ini, Mas Iksan ini tuh bertemu dengan teman sekantornya yang ia curigai kalau dia yang ngirim santet itu. Nah, cuman ketika ketemu tuh temen yang ini tuh biasa-biasa aja nah, dan malahan mengucapkan selamat lah atas kenaikan jabatan ini dan meminta maaf kalau misalkan pada saat hari perayaan Mas Iksan ini naik jabatan itu Dia tidak datang dia ya. nggak datang. Dia juga memberikan alasannya karena ada acara Ada keluarga. acara keluarga dan nggak bisa dilewatkan lah gitu. Nggak bisa Tapi di sini Mas Ihsan gimana tuh tanggapannya? Dia masih yakinkah itu dia yang menyantet? Nah, di sini tuh agak aneh Mas Iksan itu jadi kurang yakin lah. Karena Ya karena kok beda lah gitu. Dan terlihat seperti biasa saja gitu. dan kok malah minta maaf gitu. Setelah berbincang-bincang, Mas Iksan ini tuh ya menghiraukan lah ya karena masih kesel. Masih menyangka dia itu yang menyantet ya. Nah, betul. Singkat cerita dia ke ruangannya dan di sini tuh dia ingin ketemu teman dekatnya Nina. Ketika ia cari ke ruangannya kosong. Pada saat istirahat pas banget nih ketemu dengan HRD-nya. Di sini Mas Iksan menanyakan teman dekatnya ini kok nggak masuk. Dan HRD-nya tuh bilang, iya tuh dia bilangnya sakit, jadi nggak masuk. Di sini oh ya udahlah mungkin besok masuk karena memang ya Dan ada beberapa yang ia tanyakan tentang pekerjaan ya. betul. Nah keesokan harinya teman dekatnya tuh gak masuk lagi Nina, gak masuk lagi. Dan Mas Iksan ini tuh mikir masih sakit lah. Makanya nggak masuk lagi gitu ya. Nah ketika ia cek ke HRD lagi, di sini tuh HRD juga ya gak dapat kabar sama sekali. Akhirnya ya chat lah coba. Ketika ya chat di WhatsApp ternyata nggak dibales Nina. Wah pokoknya nggak direspon sama sekali lah. Hingga akhirnya itu tuh waktu udah seminggu lah. Nggak ada kabar juga. Nggak ada kabar juga, nggak masuk ke kantor lah. Gitu. Kayak tiba-tiba ngilang gitu ya. Karena khawatir teman dekatnya ini udah seminggu nggak bekerja lah ya. Di sini tuh Mas Iksan memutuskan untuk ya menjenguk temannya ini ke rumahnya, datang ke rumahnya langsung. Nah, keesokan harinya Mas Iksan ini datanglah ke rumah teman dekatnya ini. Ketika datang di sini tuh dia disambut oleh istrinya, istri teman dekatnya tuh kayak yang gimana ya, sedih gitulah raut mukanya tuh. Ya mungkin keadaan suaminya yang Agak mengkhawatirkan, agak parah. Dan di sini istrinya tuh bilang bahwa suaminya tuh sakit mendadak gitu dan gak bisa bangun sama sekali gitu, gak bisa ngerespon juga gitu. Nah di sini Mas Iksan ini ingin melihat keadaan temannya. Pada saat dia hampiri temannya, tiba-tiba temannya tuh kayak langsung nangis gitu. Di sini Mas Iksan ini bilang, kenapa sih lu kok nggak masuk kerja mulu? Emang sakit kenapa? Nah cuman belum direspon nih, masih nangis gitu dan malah minta maaf.
ke Mas Iksan ini. Sampai Mas Ihsan ini tuh heran ya. Heran. Kenapa nih anak Heeh. tiba-tiba kayak gini? Ternyata di sini tuh teman dekatnya tuh bilang kalau ya teman dekatnya tuh mengirim santet ke Mas Iksan ini karena ya sirik lah dengan dia ini naik jabatan. Sampai berniat malahan udah mengirimkan ya santet itu ya. Ya memang berniat untuk mencelakai Mas Iksan ini lah. Dan di situ juga menyesali ya, Menyesali banget. karena dia bilang, oh gua salah juga gitu ya. Sampai segitunya gitu. Sampai segitunya. Nah, di sini Mas Iksan masih nggak percaya lah apa yang dikatakan oleh teman dekatnya ini karena memang teman dekatnya tuh memang dekat banget nah, bahkan curhat apapun tuh ya ngobrolnya sama dia gitu. Namun temannya tuh bilang pada saat ia kasih minuman ke Mas Iksan ini ya ternyata itu perantaranya nah. Agar Jadi setelah meminum itu santetnya tuh masuk. setelah meminum minuman itu tuh ya santetnya terkirim lah. Dan emang itu katanya, kata teman dekatnya, dia tuh sirik karena dia yang memasukkan kerja Mas Ihsan ini ya. Tapi malah Mas Ihsan yang naik Jabatan. Oh. Berarti memang ya dari kesirikan ini agak sedikit berbahaya ya. Berbahaya. Kalau tidak bisa mengontrol diri itu kan. Bisa jadi melakukan apa, mencelakakan siapapun itu. Betul. Tapi akhirnya dia mengaku dan menyesalinya gitu. Menyesali dengan ya sangat nyesal banget lah gitu. Soalnya dia sakit juga karena tiba-tiba tanpa dendam gitu ya dari Mas Ihsan ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang sama. Sakit yang sama. Berarti kayak apa ya, bumerang gitu ya. Bumerang. Ya senjata makan tuan gitulah. Padahal Mas Ihsan ini tuh hanya beribadah ya. Hanya beribadah dan menjalankan apa yang dikatakan oleh orang pintar itu. Ya jangan dendam kan. Mas Ihsan tuh gimana nih? Apakah dia memaafkan? Apa gimana, sedikit kesal atau gimana? Nah di sini Mas Iksan ini tuh tetap memikirkan apa yang dikatakan oleh orang pintar itu. Ya jangan dendam lah. Walaupun sedikitnya manusiawi ya, adalah kayak kecewa. Cuman ya memaafkan. Nah di sini tuh Mas Iksan malahan sedikit menyesal juga karena dia menduduk orang yang salah. Nah, oh iya, sampai betul. Nah, Jadi dia menyalahkan atau apa ya, buat prasangka buruk lah ya kepada orang yang sebelumnya berantem sama dia gitu, yaitu teman sekantornya. Ya. Tapi yang ternyata ini adalah teman dekatnya sendiri ya. Dan memang malahan pada saat hari perayaan naik jabatan itu tuh nge-support banget. Ya, tapi ternyata nusuk dari belakang gitu. Tapi yang terpenting sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya ya. Iya betul. Ya emang agak kecewa juga lah menurut keterangan dari Mas Iksan ini. Tapi akhirnya sudahlah ya, baik-baik aja. Baik-baik aja. Dan tapi katanya di sini Mas Ihsan tuh malah menyarankan pada teman dekatnya tuh untuk sama gitu ya. Ya, lebih beribadah dan apa yang meminta ampun pada Tuhan gitu kan, sampai akhirnya dijalani juga kan sama si temennya ini ya. Dan memang alhamdulillahnya pulih lah. Walaupun kembali. Itu agak lama banget juga, ya. Lebih dari Mas Ihsan rasakan ya. Betul, dan sakitnya juga lebih dari Mas Iksan rasakan juga gitu. Wah, ini dari pengalaman atau kiriman cerita Mas Iksan ini tuh ada banyak hal yang mungkin pesannya itu sangat banyak lah ya Nam. Dari gua nih pesannya mungkin untuk siapapun gitu, apalagi di tempat kerja yang punya jabatan atau apapun gitu, baiknya lebih memperkuat iman lah ya. Iya betul. Kan tidak tahu nih apa yang akan terjadi dan dilakukan oleh siapapun gitu. Soalnya kalau udah sirik ya apapun bisa dilakuin gitu betul, kan. Betul.
Nah, dan pesan juga buat ya para kawan kumis, kalau misalkan nih, ya pastilah ya namanya juga manusia, adalah sedikit rasa kecemburuan, kesirikan pasti ada lah ya. Manusiawi ya. Cuman harusnya itu dijadikan motivasi, jadikan hal yang positif lebih lah. ke bersemangat lah ya untuk mengajar apapun gitu, dari Iya. kesirikan wah gua pasti lebih bisa gitu. Nah, itu. Ya bersaing secara sehat, Sehat, mungkin iya gitu. betul. Dan kalau misalkan berpikir secara positifnya itu ya udahlah, mungkin temennya yang naik jabatan itu tuh lebih giat kerjanya. Ya lebih berhak lah gitu, karena lebih yang berhak. menilai juga tidak asal Tidak gitu. asal, betul. Dalam cerita Mas Iksan ini ambil hikmahnya, ambil positifnya ya Nanda. Buang negatifnya, Buang negatifnya. jadikan pelajaran aja. Jadikan pelajaran, betul. Mungkin itu saja ya cerita dari Mas Ihsan ini gitu. Yang mungkin bisa kita suarakan ya. Tuh. Tapi memang bener nih, gua awalnya menyangkanya tuh memang teman sekantornya yang pernah berantem sama dia gitu. Iya, Apalagi tidak datang saat perayaan. Nah, emang di situ gua udah menyangka gitu dari cerita sebelumnya. Iya, betul. Tapi yang ternyata ini adalah temennya sendiri. Malah sebaliknya lah ya. Oke, gitulah ya. Mungkin kita tutup aja. Oke, kita tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.